Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan juga saudara-saudariku rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis ini dalam rangka khataman hadis yang ke-40, hadis yang terakhir dari pembahasan kitab ini, Al-Arba'in Al-Qalbiyah, 40 hadis terkait dengan hati. Nah, hadis yang ke-40 ini para jamaah sekalian, saya beri judul Satu Hati. Karena Al-Arba'in Al-Qalbiyah, 40 hadis terkait dengan hati, dan pas sekali bahwasannya hadis ini menjelaskan bahwa penduduk surga, penghuni surga, mereka semuanya itu ya satu hati. Nanti penjelasannya insyaallah. Taib, langsung saja saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, awwalu zumratin talijul jannah. Kloter pertama, kelompok pertama yang masuk surga, suratuhum ala suratil qamar. Rupa-rupa mereka seperti halnya bulan purnama, Lailatul Badr. Jadi Lailatul Badr ini malam bulan purnama. Berarti wajah mereka berseri-seri, dan juga wajah mereka memancarkan cahaya sebagaimana pancaran cahaya bulan purnama. La yabsuquna fiha wa la yamtakhitun. Mereka di dalam surga tidak meludah. Tidak ada yang meludah sama sekali. Kemudian wala yamtakhitun, dan tidak pula mengeluarkan dahak ataupun nukhama, wala yantakhimun. Nah, di sini nukhama itu adalah ingus. Tidak ada yang mengeluarkan ingus. Wala yataghawwatun, dan tidak BAB, buang air besar dalam surga. Aniyatuhum fihad dahab. Wadah-wadah mereka, baik itu piring ataupun gelas ataupun yang lain yang digunakan oleh penghuni surga, terbuat dari emas. Amsyatuhum minad dhahabi wal fiddah. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Wa majamiruhumul uluwah. Majamir ini adalah tempat untuk bara api, digunakan untuk membakar parfum. Ya. Tempat bara api tersebut ternyata al-uluwah, yaitu kayu gaharu. Ketika kayu gaharu sebagai tempat, maka tentunya nanti mengeluarkan bau yang harum semerbak. Warashhuhumul misk. Ketika sendawa, maka sendawa tersebut mengeluarkan harum bau minyak kasturi. Walikulli wahidin minhum zawjatani yura mukhu suqihima min wara'il lahmi minal husn. Dan setiap seorang dari penduduk surga, dia mendapatkan dua istri, ya. Zaujatan, dua istri. Kemudian yura mukhu suqihima, dan kelihatan dari betis, ya, dua istri tersebut, ternyata kedua betisnya itu subhanallah bening,
Min wara'il lahm minal husn, kelihatan dalamnya betis tersebut. Kelihatan, kemudian min wara'il lahm. Ya, di belakang dagingnya itu kelihatan indahnya. La ikhtilafa bainahum, tidak ada di antara mereka percekcokan, perselisihan, wala tabaghudha, tidak ada di antara mereka saling membenci, tidak ada. Qulubuhum qalbun wahid, hati mereka satu. Yusabbihunallaha bukratan wa ashiya, dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu sore. Loh, memangnya ada matahari? Nanti penjelasannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayah lil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati mereka ya, ala qalbi rajulin wahid, seperti halnya hati orang yang satu, ataupun seperti halnya yaitu hati ya, satu orang, seperti itu. La tabaghudha bainahum wala tahasuda, tidak ada kebencian di antara mereka, saling membenci seperti waktu di dunia seperti ini, wala tahasuda, dan tidak ada iri dengki seperti di waktu hidup di dunia. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat matan daripada hadis ini luar biasa, sedangkan sanad hadis ini adalah Abu Hurairah, dan beliau adalah masyhur, pernah kita bahas, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr ya. Kemudian yang kita bahas saat ini adalah matan isi daripada hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menceritakan tentang keadaan penduduk surga, keadaan penghuni surga. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, awwalu zumratin talijul jannah, kloter pertama yang masuk surga. Nah, kata-kata Rasulullah, awwalu zumratin, kloter pertama, kelompok pertama yang masuk surga. Ini menunjukkan bahwasannya kaum muslimin masuk surga itu berkelompok-kelompok, berkloter-kloter. Nggih, kados ketika berangkat jamaah haji nggih, kloter pertama, kloter kedua gitu. Berkelompok-kelompok, tidak sendiri-sendiri mboten, tapi berkelompok-kelompok. Nah, kelompok yang pertama kali masuk surga itu rupa mereka ya, bercahaya sebagaimana cahayanya bulan purnama. Nah, hadis ini kalau kita lihat, lafadz zumrah, berkelompok-kelompok, itu sama dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 73. Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan hal tersebut. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara ini adalah jamak daripada zumrah. Wasiqal ladzina taqaw, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di apa? Digiring menuju ke surga secara berkelompok. Nah, sama persis apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah mereka berseri-seri, wajah mereka memancarkan cahaya sebagaimana bulan purnama. Nah, ini cahaya ini tentunya berbeda-beda. Pancaran cahayanya itu berbeda-beda tergantung dengan derajat tingkatan ketakwaan mereka. Kloter pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW, wajah mereka seperti halnya wajah bulan purnama, cahayanya terang benderang. Ya. Namun kalau kita lihat kloter berikutnya, kloter kedua kata Rasulullah, fa innaha tushbihu fi suratiha
aqwal kawakib nuran wa dhiya'a. Wajah mereka bercahaya seperti cahaya bintang yang paling terang. Berarti kalau kita bandingkan cahaya bintang yang paling terang dengan cahaya bulan purnama, lebih terang mana? Tentunya bulan purnama lebih terang. Nah, ini beda kloter pertama dengan kloter kedua. Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari, beliau juga mengatakan, yadkhulul jannah min ummati sab'una alfa. Masuk surga dari umatku 70.000 orang. Tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamari lailatal badr. Wajah-wajah mereka bercahaya sebagaimana bulan purnama. Kalau kita lihat dari hadis ini, berarti kloter pertama itu 70.000 orang. Subhanallah. Nah, di sini kalau kita lihat luar biasa. Waalaikumsalam. Kemudian dari sisi cahaya yang memancar dari wajah mereka, kita tadi mengatakan berbeda-beda sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tergantung dari sisi derajat tingkatan ketakwaan mereka. Yang pertama tadi seperti itu, yang kedua ya seperti halnya bintang yang paling terang, kemudian berikutnya dan berikutnya. Meskipun demikian, meskipun cahayanya misalnya yang paling redup misalnya, ternyata itu kalau diperlihatkan oleh penduduk dunia, maka sungguh ya, cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang-bintang yang ada di dunia ini akan tertutupi dengan cahaya wajah mereka yang cahayanya itu redup misalnya. Tadi kan bertingkat-tingkat, yang paling redup saja misalnya ditunjukkan, ditampakkan ke dunia ini, maka tertutuplah cahaya matahari, cahaya bulan, dan cahaya bintang-bintang. Rasulullah SAW dalam hadisnya, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Lau anna rajulan min ahlil jannah ittala." Kata Rasulullah, andai kata salah seorang di antara penduduk dunia itu menampakkan wajah mereka ke dunia ini, fabada asawiruhu, misalnya sampai kelihatan gelang mereka, latomasa daw asyamsi, maka cahaya wajah mereka akan menutupi cahaya matahari. Padahal cahaya matahari begitu luar biasa kalau kita lihat, itu pun masih kalah dengan cahaya wajah mereka. Kama tatmisu syamsu daw'an nujum, sebagaimana ya cahaya matahari yang menutup cahaya bintang-bintang. Kalau sudah muncul matahari, bintang-bintang tidak kelihatan di siang hari. Begitu juga andai kata wajah mereka nampak di dunia ini, maka cahaya matahari pun akan tertutupi dengan cahaya wajah mereka. Lah, ini luar biasa. Ummu Harisah radhiyallahu taala anha pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah anaknya, putranya bernama Harisah meninggal dunia, gugur di medan laga jihad fisabilillah, waktu itu perang Badar, dan ternyata anaknya ini kena sasaran panah. Nah, dari arah mana tidak diketahui, sehingga meninggal dunia. Ummu Harisah sedihnya bukan main, dan akhirnya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimta mauqi'i min Harisah, qad alimta mauqi'a Harisah min qalbi." Dia mengatakan seperti itu. Engkau tahu wahai Rasulullah, bagaimana Harisah itu di hatiku.
sangat-sangat cinta kepada Harisah putranya. Ya, seorang ibu seperti itu, cinta kepada anaknya. Fa in kana fil jannati lam abki alaih. Ya Rasulullah, kalau Harisah itu tempatnya di surga, maka aku tidak akan menangis, tidak akan bersedih. Kata beliau, wa illa saufa tara ma asna'u. Kalau tidak, kalau Harisah tidak di surga wahai Rasulullah, engkau akan tahu apa yang akan aku perbuat. Subhanallah, neror Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah, neror Kanjeng Nabi SAW. Kanjeng Nabi, Harisah di mana? Di surga ataukah di neraka? Kalau di surga saya senang, tapi kalau di neraka engkau akan tahu apa yang akan aku lakukan. Nah, ini teror nih. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Habilti di sini faqatti aklaki. Apakah akalmu sudah hilang? Rasulullah heran di situ. Ini pengingkaran terhadap perkataan wanita ini. Nah, dan akhirnya ternyata Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada sang ibu, menghibur hati sang ibu yang sedang sedih dengan mengatakan, ajannatun wahidah hiya. Apakah surga itu hanya satu surga saja? Tentunya surga itu kan banyak tingkatannya, tidak satu tingkatan saja, banyak tingkatannya. Innaha jinanun katsirah, kata Rasulullah. Sesungguhnya surga itu banyak sekali tingkatannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa innahu fil firdausil a'la. Sesungguhnya Harisah itu berada di surga Firdaus yang paling tinggi. Subhanallah. Ini menunjukkan fadilah, keutamaan bagi mereka yang gugur di medan laga jihad fisabilillah. Memperjuangkan agama Allah itu juga jihad fisabilillah. Nah, kalau kita lihat Rasulullah SAW ternyata beliau menghibur hati seorang ibu yang sedang bersedih karena ditinggal putranya yang mati syahid. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya pahala orang yang mati syahid di medan laga jihad luar biasa. Tempatnya adalah di surga Firdaus yang paling tinggi. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan, ghadwatun fi sabilillah au rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, perginya sang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ataupun perginya di sore hari, itu adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Subhanallah. Walaqabu qausi ahadikum. Laqabu qausi ahadikum. Biasanya para sahabat Nabi kalau berangkat berjihad fisabilillah membawa panah. Nah, laqab qausi ahadikum, laqab qausi ahadikum yaitu antara jarak, artinya panahnya dia itu yang biasa digunakan untuk jihad fisabilillah itu lebih baik dibandingkan dengan dunia seisinya. Beliau mengatakan seperti itu. Disebutkan di sini, laqab itu qadru tuliha au ma bainal watari wal qausi. Artinya dari senarnya ya, dengan kaus itu apa namanya? Napa jenenge, Pak? Pegangane niku nggih. Nggih busure. Niku khairun minad dunya wa ma fiha. Ternyata sedanten itu tidak sia-sia. Sama Allah Subhanahu wa taala ternyata ada pahalanya semuanya. Au maudhi'u qadamin, tempat
kedua kaki orang yang berangkat berjihad fisabilillah, letaknya nanti di surga khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Kemudian di sini di akhir hadis ini beliau mengatakan walau annam ra'atan min nisa'i ahlil jannah, andai kata seorang wanita dari penghuni surga ittala'at ilal ard, menampakkan wajahnya saja ke dunia ini, la adha'at ma bainahuma, sungguh akan menerangi antara bumi dan langit. Wala mala'at ma bainahuma rihan, dan akan dipenuhi dengan angin. Nah, ini luar biasa ya. Kalau kita lihat ini adalah fadl, keutamaan ya ahlul jannah. Wala nasifuha khimar, ataupun penutup wajahnya, cadarnya itu khairun minad dunya wa ma fiha. Cadarnya itu lebih baik dibandingkan dengan dunia seisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Syahidnya di sini bahwasanya cahaya wajah mereka andai kata dibandingkan dengan cahaya matahari yang ada di dunia, ataupun cahaya bintang-bintang, apalagi cahaya bulan, apalagi, maka semuanya akan tertutupi dengan cahaya wajah mereka. Kemudian umur mereka pun masih muda-muda. Jadi penduduk surga itu, penghuni surga itu tidak ada yang tua. Oleh karena itu seorang nenek pernah ketemu Rasulullah SAW dan bertanya apakah di surga itu ada nenek-nenek. Kata Rasulullah SAW, tidak ada di surga itu nenek-nenek. Akhirnya nenek tersebut pun nangis, sedih, khawatir kalau dia tidak bisa masuk surga, dan akhirnya pergi. Setelah itu Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat untuk mana nenek tadi. Akhirnya dikasih tahu kalau orang yang sudah sepuh, nenek-nenek, nanti masuk surga akan muda kembali. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya umur mereka antara 30 sampai 32. Sinten-sinten mriki umure 3 doso. Antum 30? 39 sudah ya. Berarti 30 lebih muda lagi berarti. Dan juga badan mereka tidak ada bulunya. Kalau badan dadanya ada bulunya, ketiaknya ada bulunya, berarti itu menunjukkan sudah berumur. Tidak ada bulunya. Kemudian dagu mereka belum tumbuh jenggotnya. Niku. Jadi muda-muda. Yang sepuh-sepuh masuk surga nanti jadi muda-muda. Kanjeng Nabi SAW sampun dawuh dalam riwayat hadis Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan, yadkhulu ahlul jannah al jannata jurda. Jurda di sini tidak punya bulu badan. Mantun ngoten murda, tidak punya jenggot. Ya karena masih muda. Seperti amrot, gitu. Murda, ya, jamaknya amrot. Ya. Belum tumbuh jenggotnya. Mukahhalin, dan ternyata bercelak, konten celak. Matane. Baina salasin au salasa wa salasin. Antara umur 30 sampai 33. Subhanallah. Tasik nem-nem. Hadis ini diriwayatkan kalian Imam Tirmidzi dan hadis ini hasan. Kemudian Kanjeng Nabi SAW melanjutkan sabdanya, la yabsuquna fiha wa la yamtakhituna wa la yataghawwatun. Mereka di dalam surga itu tidak meludah, tidak berdahak, tidak mengeluarkan ingus, nggih. Kemudian juga tidak BAB dan BAK, buang air besar, buang air kecil, mboten. Subhanallah. Berarti penduduk surga niku mboten enten ingkang sakit
pilek, watuk mboten wonten. Sing ten dunyane watuk, pilek mengke mlebet surga waras. Nggih. Amin. Mugi-mugi mawon sedanten niki kula panjenengan sedanten nggih dilebetaken oleh Allah Subhanahu wa taala ten surganipun. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sampai Jabir bin Abdullah niku nate tanglet ngene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayakulu ahlul jannah ya Rasulullah? Apakah penduduk surga itu makan? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, "Na'am." Iya. Wa yashrabun, tidak makan aja. Bahkan minum juga. Wala yabuluna fiha. Terus Kanjeng Nabi. Meskipun minum banyak tapi tidak pipis. Kalau kita di dunia minum banyak, pipis, gitu mboten. Tapi kalau di surga subhanallah, kita saja di dunia gitu, ketika melihat minuman enak, pengen minum. Apalagi macam-macam, pengen minum ini, pengen minum itu, gitu. Nyobai. Makanan juga begitu, ketika prasmanan, apalagi acaranya luar biasa misalnya, ya. Atau makan di restoran yang mana memang restoran favorit misalnya, banyak sekali makanannya. Wah, ini enak, itu enak. Apalagi di surga, subhanallah. Di surga itu suatu makanan itu ketika digigit satu gigitan kemudian dikunyah, itu nikmatnya bukan main. Kemudian gigitan kedua itu lebih nikmat dibandingkan gigitan pertama. Nah ini luar biasa, berarti kan sangat-sangat menarik rasanya itu. Minuman juga demikian. Nah oleh karena itu kalau kita lihat ya, misalnya di dunia ini ada makanan, kuliner dan sebagainya nikmat menurut kita, maka hendaknya ingat dengan bagaimana nanti di surga. Sehingga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadikan kita itu semangat di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita berada di tempat-tempat wisata, di pegunungan, tempat-tempat yang indah, maka hendaknya ingat bagaimana dengan keindahan surga. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wala yataghawwatun, tidak pipis dan juga tidak buang air besar. Wala yatanakhamun, dan juga tidak mengeluarkan ingus dari hidungnya ataupun keluar dahak dari mulutnya, tidak. Berarti surga itu bersih, jauh dari hal-hal yang kotor-kotor, bersih. Innama yakunu dzalika jusha'an wa rashhan karashhil miski. Kata Rasulullah, apa yang dimakan oleh mereka, meskipun banyak yang dimakan, meskipun banyak yang diminum, padahal tidak BAB, tidak BAK juga. Lah kemana itu makanannya, minumannya? Kemana? Ternyata kata Rasulullah, makanan, minuman itu nanti menjadi sendawa. Hilang pun lesu male, nedo male. Ketika sendawa glegeken, nggih, bahasane Jombang niku glegeken. Nek Mojokerto kadose nggih sami kadose nggih. Glegeken nggih. Nah, ketika sendawa glegeken niku bau mulutnya itu mengeluarkan bau yang harum semerbak. Nah, setelah itu sampun ados malih napa perutipun, sehingga bisa makan lagi, minum lagi yang lezat-lezat. Kemudian juga tidak itu saja, kemana hasil apa yang dimakan itu kalau tidak BAB dan tidak BAK, ternyata keluar menjadi keringat. Dan keringatnya pun baunya harum seperti minyak kasturi, seperti itu.
Ini keadaan para penghuni surga. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Jabir, wa yulhamunat tasbiha wa tahmid, dan mereka diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertasbih. Dados mboten susah-susah bertasbih. Wa tahmid, dan bertahmid. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, kama yulhamunan nafasa. Sebagaimana mereka diberi nafas, diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala nafas. Kula panjenengan sedanten, ketika nafas niki perlu mikir napa mboten? Mboten perlu mikir. Gitu. Secara otomatis ngoten. Begitu juga tasbih, tahmid. Mereka di surga juga demikian, seperti halnya bernafas. Ki luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini hasan, semakna dengan hadis bab yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah mengatakan, aniyatuhum fiha dzahab. Wadah-wadah mereka terbuat dari emas. Luar biasa. Nah, niki ketika di dunia tidak diperbolehkan orang muslim untuk memakai wadah dari emas, piring ataupun gelas. Saking sugine, habis itu nopo? Wah, pengen aku piringku terbuat dari emas, kemudian cingkirku terbuat dari emas, nek gawe kopi cek apik ngoten kan. Nah, tidak diperbolehkan. Nah niku. Karena itu memang dikhususkan oleh Allah bagi kaum muslimin nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau buru-buru nanti khawatirin mboten kantuk kebagian ketika di surga. Amsyatuhum minad dhahabi wal fiddah. Sisir-sisir mereka yang ada di surga itu terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mengatakan, opo indai Ustadz emas sampai perak. Nih. Kalau kita lihat di dunia saja, rumah saja dihias warna keemasan gitu, ukir-ukirane, ten nopone, ten cagae, ten nopo, misalnya ten gapuroe, terase misalkan. Niku mawon sae. Digabung antara nopo warna emas dengan warna perak, niku suai. Gitu. Itu di dunia. Emas kalau memang emas asli itu emas dunia. Perak kalau memang perak asli itu pun perak dunia. Sedangkan emas dan perak yang ada di surga tentunya tidak sama dengan emas dan perak di dunia. Sama-sama nama saja. Adapun keindahannya tentunya luar biasa dibandingkan dengan emas dan perak di dunia. Oleh karena itu minuman pun demikian. Kenapa kok dikatakan sebagai emas? Kenapa dikatakan sebagai perak? Ya, supaya untuk mendekatkan pemahaman manusia terhadap keindahan itu. Pada hakikatnya mungkin jauh lebih indah dibandingkan dengan emas dan perak yang ada di dunia. Begitu juga makanan. Di sana nanti ada misalnya daging burung, ada buah-buahan. Mungkin yang kita pikirkan buah-buahan yang ada di dunia, daging burung yang ada di dunia. Oleh karena itu di antara para ulama mengatakan itu mujarrad al-asma, nama-nama saja yang sama, tapi pada hakikatnya tidak sama, jauh lebih nikmat dibandingkan dengan daging burung yang ada di dunia. Begitu juga buah-buahan juga demikian. Misalnya minuman terbuat dari susu, terbuat dari madu. Menurut kita madu di dunia mungkin ada di antara kita yang nggak suka. Nggak suka lah. Lagi itu kok dijanjikan madu. Beda. Nikmatnya luar biasa.
madu di surga dengan madu di dunia. Beda, itu hanya nama saja. Oleh karena itu, mala ainun ro'at, kata Rasulullah, wala udunun sami'at. Tidak ada kenikmatan surga itu yang pernah dilihat oleh manusia di dunia ini. Loh, berarti nggih benten berarti. Beda berarti. Mala ainun ro'at wala udunun sami'at. Tidak ada telinga yang pernah mendengarkan nikmat surga. Nikmat pada hakikatnya gitu. Wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan tidak pernah dibayangkan, tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Nikmatnya itu kayak apa tidak bisa dibayangkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu hanya sekedar nama. Pada hakikatnya kita tidak tahu. Dan juga lebih nikmat dan lebih indah dibandingkan nikmat yang ada di dunia ini. Kemudian wa majamiruhumul uluwah, tempat bara api yang digunakan untuk membakar bukhur, ya, parfum, itu terbuat dari gaharu. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sekalian belum pernah, ada yang belum pernah mungkin melihat, ya, karena kebiasaan kita mungkin beda ya dengan kebiasaan orang Arab, ya, yang mana waktu zaman Rasulullah SAW itu ya sampai sekarang juga di sana di Madinah ketika datang ya pejabat dan sebagainya ke Masjid Nabawi itu nanti ada bukhur. Bukhur itu tempat nopo? Bukhur niku parfum yang dibakar niku. Wonten tempat nanti dibawa kemana ngoten-ngoten bawa. Semua masjid itu kan baunya harum, semerbak, wangi. Mungkin kalau bahasa kita mungkin kayak dupa gitu nggih. Kayak dupa. Kalau dupa mungkin dipersembahkan untuk apa, makhluk halus dan sebagainya mungkin. Tapi kalau ini memang murni diambil parfumnya, bau wanginya itu. Kemudian Rasulullah mengatakan warashhuhumul misk, keringat mereka adalah minyak kasturi, artinya keringat mereka baunya itu bau parfum, harum. Nah niki, kalau kita mencium bau harum, masya Allah, yang paling harum yang jenengan senengi, paling koyo ngene iku bekne, boten, bahkan lebih harum, lebih jenengan senengi, jauh sekali nikmatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan walikulli wahidin minhum zaujatan, setiap orang laki-laki dari penduduk surga mendapatkan 2 istri. Dalam satu riwayat disebutkan 2 istri tersebut, 1 itu dari bidadari, 1 dari seorang muslimah ataupun ya kaum muslimat yang masuk surga. Nah, bahkan disebutkan juga bahwasannya itu adalah seorang penduduk surga yang istilahnya derajatnya paling rendah, mendapatkan 2 istri. Nah, itu pun tergantung derajatnya. Kalau derajatnya tinggi bisa jadi istrinya lebih daripada 2. Nah, kemudian yuramu khusuqihima min wara'il laham minal husn. Ngapunten niki sampun isya nggih. Nggih, kita dengarkan adzan dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Tadi Rasulullah SAW mengatakan walikulli wahidin minhum zaujatan. Setiap seorang laki-laki dari penduduk surga mendapatkan 2 istri. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasannya ya, 2 istri ini, 1 adalah kalau memang istrinya juga masuk surga, dia adalah istrinya ketika waktu di dunia. Nah, kalau tidak, dia mendapatkan ya seorang muslimah yang mana suaminya bisa jadi tidak masuk surga. Kemudian yang satunya adalah hurul ain, yaitu bidadari surga.
Ini adalah derajat yang paling rendah. Kemudian yuromu khusuqihima, dua bidadari tersebut ataupun dua istri tersebut, ya, betis keduanya itu, ini menunjukkan keindahannya. Rasulullah SAW menyebutkan hal ini dalam rangka menyebutkan keindahan, ya, mereka bidadari dan juga istri yang ada di surga. Betis mereka itu ternyata bening, kelihatan isinya di balik dagingnya. Duh Ustadz, lah kelihatan darahnya, kemudian apa otot-ototnya lah jelek Ustadz, serem itu Ustadz. Boten ngoten. Sakniki mawon, gitu. Kalau kita lihat, wanita-wanita zaman sakmangke ketika berhias, ketika untuk mempercantik diri, bagaimana dengan mungkin dengan lulur, dengan apalah nopo, istilahnya yang bisa untuk memutihkan, menghaluskan kulit sehingga kulitnya itu bening, indah, gitu. Nah, temriki boten kelihatan, artinya kalau lah yang jelek-jelek itu misalnya ototnya, dagingnya, darahnya dan sebagainya kelihatan, boten. Kalau yang jelek-jelek itu tidak ada di surga. Adanya yang bagus-bagus. Kelihatan bening, cerah, kemudian napa? Disebutkan dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Wanita-wanita yang ada di surga itu seakan-akan seperti halnya permata yakut. Permata yakut itu seperti apa? Bening. Dalam hal beningnya seperti permata yakut. Kemudian dan permata marjan. Marjan ini titi sirup marjan. Boten. Marjan ini permata, batu permata disebut dengan marjan. Nah, warnanya itu putih. Dari sisi putihnya seperti marjan, dari sisi beningnya seperti yakut. Nah, kados nopo niku? Terus Kanjeng Nabi gak iso dibayangno kaya apa indahe. Wala khatara ala qalbi basyarin. Ndak bisa. Nggih. Nek penasaran, nggih monggo. Beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, perintah-perintah Allah dilaksanakan, nopo ingkang dilarang dijauhi, memohon kepada Allah agar bisa dimasukkan ke surganya Allah, sehingga kita betul-betul melihat betul seperti apa mereka itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, la ikhtilafa bainahum, tidak ada perselisihan di antara penduduk surga. Mboten enten. Iri-irian ngoten mboten wonten. Awakmu kok oleh bojo akeh. Awakmu kok derajate kamare kok VIP misalnya. Tempatnya kok luar biasa sedangkan aku kok tidak. Mboten wonten iri dengki, mboten wonten. Nggih. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Wala tabaghudha. Tidak ada saling membenci, mboten wonten. Dengki iri hilang sedanten. Dendam mboten wonten. Qulubuhum qalbun wahid. Hati mereka itu satu. Satu, sehingga mereka saling berkasih sayang, saling mencintai, bersih hatinya. Lah niku kalau hati itu bersih, hilang itu semuanya. Bahkan di dunia saja, kalau orang itu hatinya itu bersih, meskipun orang tadi itu melihat dia ada permasalahan dan sebagainya, tapi kalau orang itu hatinya bersih, ketika ketemu, hilang itu semuanya. Dia tidak ada di situ jengkel, marah dan sebagainya. Ketemu nggih salam male. Itu kalau hatinya bersih. Tapi kita tetap mawon wonten. Nah, tidak seperti halnya penduduk surga, penghuni surga.
Hati mereka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampun berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Sudah aku cabut rasa dendam dalam hatinya, kebencian. Kemudian ikhwanan diganti oleh Allah dengan apa? Rasa persaudaraannya itu kuat sekali. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka duduk berhadap-hadapan di depan gitu. Senang. Persaudaraannya luar biasa, hatinya mereka satu. Boten enten perselisihan, boten wonten. Luar biasa niki. Kemudian Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau dalam menafsiri ayat tadi wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan. Beliau mengatakan yadkhulu ahlul jannah al jannah. Penduduk surga itu masuk surga ala ma fi sudurihim fid dunya. Mereka ketika berangkat menuju ke surga, hati mereka itu seperti halnya waktu hatinya ketika di dunia. Ada kebencian, ada ini dan itu, ya, dengan sesama saudaranya, sesama muslim misalnya. Minasyahna'i waddaghain, iri hati, dendam, benci dan sebagainya. Hatta idza tawafau wa taqabalu, sampai ketika sudah masuk ke surga dan ketemu saudara-saudaranya itu yang dulunya di dunia dibenci, ya, karena kena fitnah dan sebagainya, bisa jadi benci terhadap saudaranya. Loh, saudaranya sesama muslim dimusuhi, dibenci, difitnah dan sebagainya. Ketika nanti ternyata dua-duanya itu ketemu di surga misalnya, ya, akhirnya hilanglah itu semuanya, dibersihkan oleh Allah hatinya itu. Tidak ada rasa benci, nggak ada, sudah. Akhirnya nanti akan bercerita, ya, masa lalu ketika di dunia dulu, tahu hakikatnya seperti apa. Naza'allahu ma fi sudurihim fid dunya min ghil. Dihilangkan, dibersihkan semuanya dari iri, dengki dan sebagainya, ya, penyakit-penyakit hatinya. Kemudian yang terakhir Rasulullah mengatakan yusabbihunallaha bukratan wa ashiyya. Mereka bertasbih di waktu pagi dan di sore hari. Nah, di sini ada pertanyaan, Ustadz, apakah di sana ada matahari sehingga kita tahu bahwasanya di sana ada pagi, di sana ada sore? Padahal matahari kan sudah digulung sama Allah Subhanahu wa taala. Bumi saja sudah digulung, diganti dengan, ya, selain bumi aslinya sudah. Jadi mahsyar sudah ganti sudah. Ya. Ya, di sini dikatakan bukratan wa asyiyah, ini bukanlah di waktu pagi dan sore hari seperti halnya waktu di dunia, tidak. Tapi maksudnya bukratan wa asyiyah adalah, ya, pada waktu-waktu tertentu, ya, seperti halnya kalau di dunia itu ada waktu pagi, ada waktu sore. Mereka bertasbih di waktu-waktu itu. Oleh karenanya dikatakan oleh sebagian syurah, wa illa fala bukrata fiha fal muradu annahum yusabbihuna fi waqtihima. Mereka bertasbih di waktu keduanya. Ketika di dunia waktu itu pagi misalnya, kemudian sore, mereka di waktu seperti itu pula mereka bertasbih meskipun bukan di waktu pagi, meskipun bukan di waktu sore. Yeah. Tayyib. Nah, kemudian amma hadat tasbih. Nah, tasbih ini sebagaimana dalam riwayat tadi disebutkan, ini tidak ada takalluf. Tidak ada takalluf, itu tidak ada di situ merasa berat, harus menyempatkan waktu, harus mengingat, mboten. Tapi tasbih itu mereka bertasbih, mereka bertahmid, berzikir kepada Allah, itu seperti halnya mereka bernafas.
ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Secara napa nek ngarani? Refleks nggih. Nggih, secara tabiat. Dados tasbih, tahmid, takbir, zikir kepada Allah itu seperti halnya bernafas. Subhanallah. Inilah keadaan para penduduk surga, penghuni surga. Belum lagi ya nanti kenikmatan-kenikmatan yang lain. Belum lagi kita membahas tentang sifatul jannah. Surga itu kayak apa? Disebutkan dalam riwayat bahwasannya batu batanya itu terbuat dari emas, terbuat dari perak. Kemudian apa? Lolone sing melekatkan antara batu bata yang satu dengan yang lainnya niku terbuat dari mesik, nggih. Minyak kasturi. Lah kaya apa Ustaz? Mboten saged dibayangkan, paling bayangan jenengan kan ngono. Mboten, ndak seperti itu. Nggih. Belum lagi nanti ya, apa yang diinginkan oleh seseorang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan surga. Orang yang beriman, kehidupan itu betul-betul mereka yakin bahwasanya kehidupan itu tidak hanya kehidupan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu mereka optimis dalam menghadapi hidup. Betul-betul optimis, qanaah, sabar dalam keadaan bagaimanapun. Kalau orang yang beriman itu bersyukur kepada Allah. Di waktu tidak enak mereka bersabar karena dia yakin bahwasanya kehidupan itu tidak hanya di dunia ini. Dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, berharap untuk mendapatkan surganya Allah dengan kesabarannya. Karena ujian dari Allah tersebut dia sabar untuk mengharapkan akhirat, yaitu surga tersebut. Kemudian ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bersyukur. Bersyukur, betul-betul bersyukur, dan kenikmatan itu dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Nah, disinilah berbeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman, dia menganggap bahwasannya hidup di dunia ya sudah, hidup di dunia ini habis itu mati. Oleh karena itu, dia pun apapun ya yang dia inginkan, dia buru. Tanpa melihat ini mendolimi orang lain, ini mengambil hak orang lain, dan bagaimana tidak melihat itu. Nyeruduk pun seperti itu. Karena dia menganggap hidup di dunia ini sudah, habis itu mati, ya wis. Seperti itu. Nah, temerikilah bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan juga sabat istiqomah sampai kita meninggal dunia di atas keimanan. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Adapun untuk bulan depan, ini Mas Andi juga bertanya, kitab apa Ustadz katanya gitu. Untuk bulan depan beliaunya mengusulkan cari kitab arba'in lagi Ustadz katanya gitu. Tapi belum, nanti insya Allah kita cari, kita lihat ya untuk yang bulan depan biidznillah azza wajal. Ya, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.